Kita akan memuji Tuhan karena kasih Tuhan itu lebih indah dari pelangi, lebih terang dari mentari, dan Dia adalah lebih indah dari segalanya. Kita naikkan pujian ini. Dia yang terhebat. Semua tepuk tangan ya. I
Halo adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu lagi dengan situasi dan kondisi yang berbeda, dengan suasana yang berbeda. Tapi kita bersyukur karena kita masih bisa bertemu walaupun lewat media, melalui YouTube, ataupun melalui media yang lain. Dan kita tadi sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, kita sudah bernyanyi, bergembira bersama Kak Febi dan teman-teman. Saatnya pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sudah siap Alkitabnya? Silakan ambil dulu. Ya. Oke. Kak Agung hitung 1 sampai 5, ya. 1 2 3 4 5. Sudah siap semua? Sekarang kita akan membuka Alkitab kita pada 2 Raja-Raja pasal ke-5. 2 Raja-Raja pasal ke-5 ayat 1 sampai 27. Sudah siap ya? Sudah ketemu semua? Kita akan baca bersama-sama. 1 2 3. Amin. Itu tadi kita sudah membaca bersama-sama 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai dengan 27. Pagi ini kita akan membahas fokus kepada seseorang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya. Judulnya apa Adik? Pada pembacaan Alkitab kita pagi hari ini? Ya. Naaman disembuhkan. Siapakah Naaman itu? Ya. Di sini kita akan melihat bahwa Naaman adalah seorang panglima, ya. Seorang panglima. Adik-adik kalau membayangkan seorang panglima itu berarti beliau itu orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Panglima Raja Aram. Jadi bukan panglima biasa tapi panglima Raja Aram. Ya, kalau sekarang itu mungkin seperti panglima TNI, panglima Polri, ya jabatannya berarti sudah cukup tinggi ya di kerajaan Aram. Aram diizinkan Tuhan untuk mengalahkan bangsa Israel. Ya. Ketika mengalahkan bangsa Israel, Naaman ini membawa tawanan, ya. Membawa tawanan, satu di antaranya dijadikan budak atau dijadikan pelayan untuk istri Naaman. Ya. Tidak disebutkan siapa namanya, ya, tapi di sini disebutkan seorang gadis, ya. Pasti gadis perempuan ya, seorang gadis. Nah, kita akan belajar dari sana. Pertanyaan dulu, satu pertanyaan dari Kak Agung. Kalau adik-adik mengalami seperti yang gadis Israel ini alami, jadi begini, ditawan, ya, ditawan itu berarti dia diambil paksa, dibawa paksa untuk ke kerajaan Aram, ya, ke kerajaan Aram yang aslinya ke kerajaan Israel, dibawa ke kerajaan Aram untuk dijadikan pelayan atau pembantu. Ya. Apa yang adik-adik rasakan? Ya, sebenarnya adik-adik kan nggak mau nih. Ya. Mau kan dipaksa untuk bekerja di tempatnya Raja Aram. Gimana perasaannya adik-adik? Senang? Atau sedih? Atau marah? Ya, kemungkinannya bisa sedih, bisa marah. Kalau senang rasa-rasanya tidak, ya. Tetapi ternyata gadis ini luar biasa, ya. Sekalipun kondisinya tidak mengenakan karena dia ditawan, tidak berada di dekat rumahnya, dia harus pergi jauh, tidak dekat dengan keluarga, atau bahkan mungkin sudah kehilangan keluarga karena kalah perang Israel, ya. Dia tetap ingat dengan Tuhan. Yang pertama itu, satu poin yang pertama adalah gadis itu tetap ingat dengan Tuhan. Sekalipun raganya, tubuhnya berada jauh dari Israel, tetapi dia tetap ingat adik-adik. Dia tetap ingat sama Tuhan. Ya, sekalipun jarak memisahkan, jarak dari Aram dengan Israel memisahkan dia dengan keluarganya, tetapi
hubungannya dengan Tuhan tidak ada yang bisa memisahkan. Ini adik-adik saat ini juga terpisah dengan teman-teman, terpisah dengan teman di sekolah, teman di rumah, teman di gereja. Karena keadaan seperti ini, COVID-19 ini, sehingga kita tidak bisa berkumpul, kita tidak bisa bersama-sama memuji Tuhan. Tetapi marilah kita belajar seperti gadis tadi. Kita ingat akan Tuhan. Bagaimana bisa tahu kalau gadis tadi ingat dengan Tuhan? Kita lihat di 2 Raja-Raja pasal ke-5 ayat yang ke-3. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya Tuhanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, ada nabi siapa? Nabinya Tuhan. Bukan nabi yang lain, nabinya Tuhan yang bisa mengadakan perkara-perkara yang ajaib. Maka gadis tadi ingat sama Tuhan. Oh, ada nabinya Tuhan yang bisa membawa kesembuhan untuk Naaman. Di situ dikatakan, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Karena dia ingat dengan Tuhan, dia yang harusnya marah, sedih, kecewa, dia tidak melakukan itu, tetapi justru memberi solusi. Kalau dipikir-pikir, mungkin, rasain lu Naaman, kamu mengalahkan Israel sih, kamu mengalahkan umat kesayangannya Tuhan, makanya kamu dihukum. Ya, Naaman itu sakit, ya. Jadi dicatatkan di situ, dijelaskan, ya, di ayat pertama. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Sakit kusta pada zaman itu dianggap sakit yang berarti kutukan, sakit yang benar-benar parah begitu. Ya. Kalau gadis tadi tidak ingat Tuhan, dia bisa saja ngomong, Naaman, kamu sih mengalahkan Israel. Kamu pantas mendapat seperti itu. Tetapi gadis itu tidak melakukannya. Dia ingat sama Tuhan, maka dia kasih solusi. Poin yang kedua adalah dia atau gadis tadi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena dia ingat Tuhan, Tuhan itu mengajarkan sesuatu yang baik. Tuhan itu mengajarkan untuk mengampuni. Tuhan itu mengajarkan untuk mengasihi. Makanya dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia justru memberikan solusi. Dia memberikan jalan keluar, ya. Jangan gitu, ya. Pak Naaman, ya, dia ngomongnya nggak sama Pak Naaman, tapi di Alkitab tadi dikatakan dia, gadis itu, bercerita kepada nyonyanya, ya, sekiranya, ya, kita lihat, kita baca dalam Alkitab kita ayat yang ke-3. Sekiranya Tuhanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Dia kasih jalan keluar, dia kasih solusi kepada Naaman. Dia tidak balas dendam, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Adik-adik saat ini mungkin pernah suatu kali pada waktu sekolah atau bermain di rumah merasa dijahati, merasa diperlakukan tidak baik, merasa diperlakukan curang mungkin oleh teman atau oleh siapapun. Dari pelajaran ini kita mau belajar dari gadis tadi. Ketika kita ingat Tuhan, ingat akan Yesus, maka kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena Yesus sudah sudah baik sama kita, baik sama kita semua. Dia sudah menyerahkan nyawanya untuk mati di atas kayu salib, untuk turun ke dunia orang mati dan bangkit pada hari yang ketiga, membebaskan kita semua. Maka sepatutnya lah kita berbuat baik, membalas kejahatan dengan kebaikan, karena Tuhan Yesus sendiri sudah baik dengan kita. Yang ketiga adalah gadis tadi berbagi iman dengan Naaman. Di
dia juga berbagi kuasa Tuhan. Ya, dikatakan tadi di ayat 3, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ngomong siapa nabi Tuhan itu? Ada yang tahu? Ya, betul. Elisa, anak gadis tadi, berbagi iman dan kuasa Tuhan. Dia beriman kepada Tuhan dan kuasanya yang bisa menyembuhkan orang. Makanya dia menceritakan itu, berbagi. Bisa jadi anak kecil tadi sudah mengalami, ya, karena kita berbagi kan. Kalau kita berbagi kita sudah punya. Misalnya adik-adik ingin berbagi makanan, pasti punya makanan. Kalau nggak punya makanan, apa yang mau dibagi? Gadis tadi berbagi apa yang dia punya. Dia punya iman, dia punya Tuhan, maka dia bagi. Akhirnya Naaman disembuhkan. Ya, singkat cerita, Naaman disembuhkan dan dia pun merasakan iman yang sama seperti gadis punya itu, dan dia juga merasakan Tuhannya gadis tadi. Kita lihat di ayat 14 bagian yang B. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Penyakit kustanya sembuh. Penyakit kustanya sudah lenyap. Bahkan kalau seorang panglima raja, pasti ya usianya tidak mungkin seperti adik-adik. Paling tidak ya mungkin seperti Kak Agung atau mungkin lebih tua lagi. Tapi di sini dikatakan kulitnya kembali seperti tubuh seorang anak. Mulus sekali berarti ya. Wih, luar biasa ya. Sakit kustanya hilang, bahkan dia dipulihkan, luar biasa. Dia pun mengalami imannya anak gadis tadi dan mengalami Tuhannya anak gadis tadi. Amin. Itu adik-adik, ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah gadis tadi tetap mengingat Tuhan dalam kondisi apapun. Yang kedua, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan yang ketiga, ia mau berbagi iman dan berbagi kuasa Tuhan. Amin. Ini selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, hari ini sampai di sini dulu sekolah minggu kita. Namun sebelum kita mengakhiri ibadah kita dan sebelum kita menerima doa berkat dari Bapak Pendeta Bagus Heri, kita naikkan pujian Biar Aku Kecil.
bagaimana kelas minggu hari ini? Saya yakin pasti kalian semua diberkati dan dikuatkan untuk mengikut Tuhan Yesus, menikmati cinta kasih-Nya, dan menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Oleh karena itu, sebelum kita berpisah, mari kita menerima berkat Tuhan. Mari arahkan hati adik-adik kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Allah kita, yakni Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.